Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia membeberkan sejumlah permasalahan yang jadi tantangan perkembangan ekonomi global. 5 masalah global yang dimaksud melengkapi adanya dampak tapering of the Fed yang akan dimulai lebih cepat. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Jakarta 2023 mengingatkan, Indonesia harus senantiasa waspada karena dunia saat ini masih bergejolak akibat 5 permasalahan global yang perlu dihadapi ke depannya. Kelima permasalahan tersebut meliputi, pertama, pertumbuhan ekonomi dunia yang akan menurun serta adanya peningkatan risiko resesi di Amerika Serikat dan Eropa. Harga energi dan pangan global yang masih tinggi mengakibatkan terjadinya inflasi global yang semakin meningkat. Ketiga, yakni suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yakni Fed diperkirakan akan mencapai 5% dalam merespon inflasi dan kemungkinan akan tetap tinggi selama tahun 2023, yaitu kuatnya dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan depresiasi terhadap berbagai mata uang dunia termasuk rupiah. Kelima adalah saat ini fenomena uang tunai yang lebih berharga dari berbagai investasi lainnya. Oleh karena itu, Peri mengajak kepada seluruh pihak terkait untuk meningkatkan sinergi kolaborasi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Saya ingin menekankan, dalam menghadapi gejolak global ini, marilah kita memperkuat sinergi dan kolaborasi, kerjasama, bersatu padu, dan bersama-sama kita menjaga momentum pemulihan ekonomi kita. Sementara itu pemirsa, Kementerian Keuangan turut melakukan transformasi digital melalui berbagai investasi di bidang infrastruktur dan pengembangan dalam penerimaan dan pengeluaran negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati berharap pengelolaan keuangan negara semakin transparan, akuntabel, dan tepat kualitas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Conference on Public Finance and Treasury 2022 yang mengusung tema Digital Transformation Towards Inclusive Public Financial Management and Public Service menyebutkan Kementerian Keuangan saat ini terus mengoptimalkan pengaplikasian transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara, baik dalam pengelolaan pengeluaran negara dan penerimaan negara. Transformasi digital yang dilakukan dalam hal penerimaan negara saat ini juga sangat dirasakan manfaatnya oleh Indonesia, terutama dalam hal meminimalisir terjadinya tindak korupsi. Menkeu menyebutkan transformasi digital membutuhkan 2 hal sebagai modal awal, yakni infrastruktur dan regulasi. Untuk infrastruktur, pemerintah meningkatkan prioritas dari infrastruktur digital. Dengan komitmen Kementerian Keuangan tersebut diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin transparan, akuntabel, dan tepat kualitas. Hal ini tentunya sangat penting dalam menjaga kredibilitas keuangan negara dan segi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun Sri Mulyani juga mengingatkan kepada jajarannya untuk tetap waspada terhadap risiko baru yang muncul terkait dengan transformasi digital. Kita tentu dengan adanya sistem digital, baik dari sisi perbendaharaan dan anggaran, serta aplikasi keuangan di tingkat instansi kementerian lembaga, memungkinkan kita mengubah dengan menggunakan web atau internet, menyebabkan kita makin memiliki sistem treasury yang modern, yang memungkinkan juga untuk memperbaiki dari mulai perencanaan, hingga pelaksanaan anggaran dan yang paling penting juga laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Kita ke informasi selanjutnya, warga Taklale Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang tampak menahan haru dan berkaca-kaca saat Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan kunci hunian korban badai Seroja. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Risma tidak hanya menyerahkan kunci, melainkan juga membantu menyiapkan perabotan rumah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan kunci hunian kepada warga penerima bantuan perumahan terdampak badai Seroja di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Pembangunan 8 rumah ini berawal dari perjalanan Menteri Risma beserta dengan rombongan melintasi wilayah Kabupaten Kupang menuju Wini, Kabupaten Timur Tengah pada awal tahun 2022. Kala itu, Risma tidak sengaja melihat masih ada masyarakat terdampak badai Seroja yang belum tersentuh bantuan. Itu kita mau perjalanan ke Wini karena kita lihat bahwa itu belum tersentuh. Nah, kita coba keputusan itu saat itu
di Wini kita bersama-sama. Nah kemudian ternyata saat perjalanan di sana saya lihat ada beberapa tenda yang masih berdiri dan saat itu dihuni oleh beberapa keluarga. Nah saat itu saya turun, kemudian semua berhenti ikut melihat ini, dan kemudian kita memutuskan selain Wini itu kita juga tangani ini, begitu. Dalam kunjungan tersebut, seluruh warga menyambut dengan senang dan bahagia. Warga menyampaikan ucapan penuh terima kasih atas kunjungan Menteri Risma. Tidak ada bantuan ini mungkin sekarang ada separuh masih ditunda. Cuma ada rumah biru waktu itu, tapi rumahnya kecil jadi kami semangat. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dewan Jaminan Sosial Nasional meluncurkan buku Program Jaminan Kesehatan Nasional periode 2016-2021. Buku statistik ini berisi tentang pembaharuan informasi kepada publik mengenai perkembangan program jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan mencatat jumlah cakupan kepesertaan sudah mengalami pertumbuhan 90% jelang akhir 2022. Bahkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Indonesia menjadi terbesar nomor 2 di dunia. Dalam rangka mendukung proses pembuatan kebijakan yang berbasis data tersebut, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN bersama dengan BPJS Kesehatan meluncurkan buku statistik JKN 2016-2021. Buku statistik berisi tentang pembaharuan informasi kepada publik mengenai perkembangan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Buku ini merupakan buku ketiga di mana publikasi edisi kali ini ada penambahan penyajian variabel data yaitu variabel jenis kelamin. Hal ini dimaksudkan agar buku statistik JKN dapat menyajikan data yang lebih akurat bagi para pembaca. Saat peluncuran buku statistik JKN 2016-2021, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyampaikan, buku tersebut menyajikan data-data seperti perkembangan akses layanan hingga kualitas layanan. Buku statistik JKN 2016 mengamati dan memberikan kontribusi. Nah, buku statistik JKN 2016-2021 ini merupakan buku statistik JKN ketiga setelah sebelumnya diluncurkan buku statistik 2014-2018, 2015-2019. Tentu buku ini menyajikan data-data yang sangat menarik, ya, tidak saja hanya perkembangan kepesertaan, perkembangan layanan akses kesehatan, perkembangan evidence program, ya, tetapi juga kualitas layanan. Bersamaan dengan hal tersebut, anggota Dewan DJSN Hari Hikmat berharap data yang tersaji dapat digunakan berbagai pihak untuk menjadi landasan dalam mengukur ketahanan dan upaya berkesinambungan dalam penyelenggaraan JKN yang berkualitas. Oleh karena itu, DJSN dan BPJS Kesehatan bersama dengan USAID, khususnya Health Financing Activity, memiliki agenda untuk menerbitkan buku statistik JKN dengan tujuan memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan program JKN dan sekaligus untuk mendukung proses pembuatan kebijakan yang berbasis fakta atau evidence-based policy. Beberapa indikator yang terdapat pada buku tersebut yakni indikator kepesertaan, indikator iuran, indikator fasilitas kesehatan, indikator rata-rata biaya satuan klaim, hingga distribusi penyakit. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi restoratif justice penegakan hukum secara humanis sesaat lagi.